timbangan Oke guys. merujuk kepada hal-hal yang diinginkan atau kebaikan. Nah, dan pelestarian itu adalah Nilai hal yang untuk baik. Pedagas ya. Pelestarian Gunung Sawang. Saudara Kang Nur Jadi JM. selintas tergambar bahwa materi yang Season akan kita pertama untuk bicarakan ini pedagas adalah live tentang YouTuber. kebaikan-kebaikan. Mohon bantu Maka tidak subscribe. ada salahnya seandainya saat Baiknya, ini kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kebaikan apakah Penggiat atau yang kepeduliannya sudah terhadap kita berikan Gunung untuk Sawang. Gunung Sawang? Oke. Selamat Dan menikmati guys. mudah-mudahan setelah seminar ini selesai, muncul pula pertanyaan dari diri kita, kebaikan apakah yang akan kita lakukan untuk Gunung Sawang? Nah, maksud dan tujuannya adalah bagaimana nilai-nilai filosofis kegaluhan yang diwariskan oleh para leluhur kita dapat menjadi sebuah landasan filosofis sebagai motivasi langkah semua pihak untuk lebih peduli, lebih fokus dalam melestarikan Gunung Sawang sesuai dengan semboyan pemerintahan Kabupaten Ciamis, Mahayunan, Ayuna Kadatuan, Pakena Gawe Rahayu, Paken Hebe Jaya Dibuana. Menghadapi pembangunan untuk desanya, untuk masyarakatnya, dengan membiasakan diri berbuat kebaikan agar lama berjaya di dunia. Nah itulah, kalau kata Galuh itu banyak sekali referensinya, tapi ada yang mengatakan bahwa Galuh itu seorang putri raja yang aktif dalam pemerintahan dan masih lajang. Kalau tidak lajang tidak Galuh, bukan seperti itu. Maaf, karena kebiasaan orang Sunda itu cawokah, bercanda, nyerempet-nyerempet. Bisa diartikan juga dalam bahasa Tagalog itu sakalo, yang berarti bermula dari air, bermula dari sungai, dalam artian air. Bukan berarti tidak ada air, tidak Galuh. Nah, artinya bahwa Galuh itu adalah baik, dan kalau kegaluhan itu kebaikan-kebaikan. Sebetulnya berbicara masalah kegaluhan ini yang pasnya itu Bapak Dokter Yat, ya. Beliau sebagai jenderalnya pendidikan kegaluhan. Dan beliau bijaksana, jadi berbagi-bagilah. Berbagi. Nah, kata Galuh itu berarti positif, tidak negatif. Jadi jauh dari apa kata kamus Armenia yang menyatakan Galuh itu brutal. Wah, itu sudah lebih dari negatif. Itu sangat negatif. Kalau konotasi kata Galuh itu negatif, manalah mungkin seorang Raja Kendan, Sang Reti Kendayun, dengan berani dan penuh perhitungan, dia itu melepaskan diri dari kekuasaan Tarumanagara dan mengganti kerajaan Kendan, namanya menjadi kerajaan Galuh. Nah, kita berbicara kerajaan-kerajaan atau kerajaan Galuh yang ada dekat dengan Gunung Sawal. Salah satu contoh, Kerajaan Panjalu yang berada di lereng Gunung Sawal, itu ketinggian sekitar 700 mdpl. Itu mempunyai raja yang sangat peduli terhadap lingkungan, Prabu Batara Tisnajati. Beliau punya ilmu tentang sajatining hidup dan sajatining manusia, yang mengupas tentang kehidupan manusia, bagaimana memelihara alam, dan juga tentang bagaimana manusia hidup berdasarkan jati dirinya sendiri. Di Gunung Bitung, Gunung Bitung itu salah satu puncak di Gunung Sawang. Itu juga ada bertahta Ratu Galuh Pusaka, yaitu Prabu Sanghyang Cipta Permanadewa, yang mempunyai ajaran tentang bagaimana caranya kita bersatu dengan alam, yaitu ajaran Karahayuan.
yang diteruskan oleh keturunan-keturunannya, termasuk dijadikan papagon atau aturan oleh raja berikutnya, yakni Prabu Sanghyang Sampulur. Nah, ada cerita unik nih tentang Prabu Sanghyang Sampulur. Jadi ketika masyarakat di sana itu gelisah, resah dengan adanya begal di hutan. Ya tentu saja mereka tinggal di hutan, merusak hutan, juga mengganggu ketentraman masyarakat desa di bawahnya. Nah, dengan kecerdasan dan ide yang cemerlang dari seorang raja Prabu Sampulur dan juga spirit kebersamaan, kemandirian masyarakatnya untuk bekerja keras, beliau membuat topeng-topeng besar. Topeng-topeng besar itu kemudian dipasang di pohon-pohon di hutan, di Tabet. Ya, Tabet itu sebuah hutan lindung perbatasan antara desa dengan hutan. Nah, itu diberi ilmu. Jadi karena saktinya itu, si topeng-topeng itu bisa bergerak untuk menakut-nakuti para begal, sehingga para begal itu sampai terusir dan amanlah desanya itu. Nah, itu salah satu filosofis yang mana kejadian itu diabadikan oleh masyarakat setempat dalam sebuah kesenian bernama bebegig. Kesenian punya kebanggaan masyarakat Ciamis. Ini azan zuhur ya. Apakah ini bisa diteruskan atau dilanjut nih Bapak Moderator?